Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada saat ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah yang rahmani, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Di hari kemenangan-Mu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bimbinglah dan tuntunlah kami agar kami dapat mengerti dan memahami akan pesan firman Tuhan yang akan kami dengarkan bersama dengan anggota keluarga kami yang kami cintai. Bersabdalah karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. 1 Timotius 1 pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian pada ayatnya yang ke-14 saja sesuai dengan perenungan Sabda Bina Umat. Firman Tuhan menyatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikian pembacaan Alkitab saat ini. Yang berbahagia adalah kita yang akan mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali. Ya, selamat pagi dan selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam perjumpaan rohani pada saat ini, di mana Bapak Ibu Saudara terkasih, pada perjumpaan saat ini tentunya kita sekalian sangat bersuka cita. Di antaranya kita boleh melewati satu pekan lamanya. Tentunya ada sebuah perjuangan, dan tentunya juga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita boleh menyaksikan akan karya pertolongan Tuhan, yaitu kemenangan iman dalam kehidupan pribadi, kehidupan berkeluarga, maupun dalam hidup persekutuan itu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemenangan iman bukan hanya dialami oleh kita sekalian sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, tetapi pengalaman iman itu juga dialami dengan saudara-saudara kita, sekalipun kita berbeda agama. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema perenungan kita pada saat ini yaitu layanilah Tuhan anakku, dengan ayat Alkitabnya pada ayatnya yang ke-14. Ada pepatah Sunda yang menyatakan demikian, kudu silih asah, silih asuh, jeung silih asih. Artinya ialah sebagai makhluk sosial, setiap pribadi membutuhkan orang lain. Dengan demikian kehidupan di dunia ini, kita harus saling mengasihi, kita harus saling memberikan pengajaran ataupun peringatan maupun menjaga satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila pepatah Sunda ini diterapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari, maka yang tersisa hanyalah kedamaian. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena setiap orang maupun sesama kita mampu untuk mengasihi, mampu memberikan pengajaran ataupun peringatan, maupun peduli satu dengan yang lainnya. Termasuk kita peduli terhadap anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa dan generasi penerus gereja itu sendiri. Seperti halnya yang dialami oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada saat ini yang terambil dalam 1 Timotius 1 pada ayatnya yang ke-12 sampai dengan yang ke-17 ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan Paulus yang dulunya sangat menyedihkan. Mengapa demikian? Karena Paulus lebih mementingkan nafsu duniawi sehingga ia lupa dengan ajaran Kristus. Pada perikop pembacaan Alkitab kita saat ini, Paulus menyatakan ungkapan syukur kepada Kristus Yesus yang telah merubah dirinya. Bahkan Paulus
diberikan kepercayaan menjadi seorang pelayan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, dosa apa saja yang telah dilakukan oleh Paulus? Jawabannya dapat kita perhatikan bersama dalam 1 Timotius 1 pada ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Atas peristiwa tersebut, Bapak Ibu Saudara terkasih, Paulus membuka kembali pikiran ataupun akal sehat bagi kehidupannya dan merasakan karya Allah yang harus ia kerjakan dalam perjalanan kehidupannya. Selain itu, Bapak Ibu Saudara, ketika Paulus telah membuka lembaran baru, maka kita dapat memperhatikan dalam ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15, di mana isi surat dari Paulus itu tidak hanya berhenti begitu saja, melainkan sampai pada rasa empati kepada orang yang masih hidup dalam dosa, tetapi memberitakan bahwa oleh kasih karunia Tuhan dia diselamatkan. Kemudian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Paulus juga memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus telah membuka diri untuk menyelamatkan orang-orang berdosa, dan Paulus menyatakan bahwa dirinya dikasihani oleh Kristus. Dan yang terpenting, Bapak Ibu Saudara terkasih, atas kasih karunia tersebut Paulus sudah menyatakan yang namanya pertobatan, supaya pertobatan itu dapat dicontoh oleh banyak orang yang masih hidup dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Paulus meyakinkan mereka bahwa Kristus pasti dapat menyelamatkan, asalkan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara terkasih, atas peristiwa iman yang dialami oleh Paulus ini, bagi kehidupan kita ialah Paulus mendorong Timotius sebagai anak rohaninya untuk dapat memberitakan Injil kepada semua orang, sekalipun semua orang tidak mudah diberikan teguran. Dan perenungan ataupun pembacaan Alkitab kita pada saat ini juga sangat ditujukan kepada kita sekalian sebagai orang tua yang tentunya untuk menjadi teladan bagi kehidupan anak-anak kita. Dan tentunya juga Bapak Ibu Saudara terkasih, kita perlu memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk terlibat dalam berpelayanan. Terutama di era digital saat ini, kita dituntut untuk menggunakan alat komunikasi yang semakin canggih. Sekalipun kita sangat sulit untuk beradaptasi dengan alat komunikasi tersebut. Dan kalau kita memperhatikan di era modern saat ini juga, Bapak Ibu Saudara terkasih, banyak gereja yang sangat kurang melibatkan anak-anak, terutama dalam hal berpelayanan. Pertanyaan dan perenungan bagi kita sekalian, apakah kita sudah melibatkan dan menerapkan anak-anak dalam berpelayanan? Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, pesan yang disampaikan kepada kita sekalian ada dua pesan. Yang pertama, marilah kita belajar dari kisah yang dialami oleh Paulus. Sekalipun masa lalunya sangat menyedihkan, tetapi bisa menjadi berkat dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang, dan secara khusus bagi Timotius itu sendiri sebagai anak rohaninya, di mana Paulus memberikan kesempatan kepada Timotius untuk tetap memberitakan karya keselamatan. Dan itulah karunia yang Allah berikan dalam kehidupannya, yaitu dalam kehidupan Paulus. Kemudian pesan yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, mensyukuri anugerah Allah atas pertambahan usia bagi pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB ke-61 tahun pada saat ini. Perenungan bagi kita sekalian, sudahkah kita sebagai seorang pelayan maupun pemimpin di tengah-tengah jemaat maupun masyarakat melibatkan anak-anak untuk melayani bersama-sama pada saat ini, terutama di tengah pandemi COVID-19?
Kita sebagai pelayan dituntut juga untuk dapat melayani anak-anak, sekalipun kita melaksanakannya melalui media online. Atau malah kebalikannya, kita melupakan anak-anak untuk terlibat di dalamnya. Selamat menjadi gereja yang dapat membawa berkat bagi kehidupan bersama. Selamat menjadi Paulus masa kini yang dapat memberitakan Injil Kristus sekalipun kita berada di tengah pencobaan. Selamat menjaga, merawat, serta memperingati kasih karunia Allah bagi kehidupan Pelkat PA GPIB yang ke-61 tahun. Tentunya ada begitu banyak rintangan dan tantangan yang telah dilalui untuk mencapai usia 61 tahun pada saat ini. Dan itu semua merupakan ungkapan syukur yang Allah berikan dalam kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, maupun persekutuan itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita masuk dalam doa syukur. Pada saat ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu karena melalui persekutuan pada saat ini, Engkau telah menghantarkan kami pribadi lepas pribadi untuk mengambil bagian dalam persekutuan yang kudus yang telah Engkau kumpulkan, yang telah Engkau bangun hingga pada saat ini. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan untuk tetap memberitakan Injil Kristus, sekalipun ada begitu banyak pencobaan yang terjadi dalam kehidupan kami lepas hari. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, sekalipun kami masih diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Kami diajarkan untuk selalu mengucap syukur, untuk selalu taat dan setia sampai akhir. Dan itu merupakan suatu ungkapan syukur yang boleh kami terima hingga pada saat ini. Dan kami juga mengucap syukur atas pertambahan usia bagi pelayanan kategori pelayanan anak GPIB yang engkau telah tambahkan 1 tahun usia perjalanan berpelayanan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. 61 tahun memang angka yang cukup panjang untuk dilaluinya. Tetapi bersama Engkau ya Kristus, kami sebagai pelayan, kami sebagai generasi penerus bangsa dan negara maupun gereja itu sendiri, kami mampu melewati itu semua. Dan itu semua karena tuntunan dan kuasa dari Roh Kudus yang telah tinggal dan menetap dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih untuk 1 pekan lamanya yang boleh kami lalui bersama dengan anggota keluarga yang kami kasihi. Dan hantarkanlah kami untuk memasuki minggu kerja yang baru. Ada begitu banyak harapan, ada begitu banyak keinginan yang tidak kami ketahui. Tetapi bersama Engkau ya Kristus, kami siap melewati, kami siap memasuki minggu kerja yang baru. Dan sebentar kami juga akan memberikan persembahan syukur kami sebagai bentuk ungkapan syukur kepadamu, karena Engkau telah memberikan berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.